Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan buku edisi 2 2002 Standar Karakter dan Kompetensi Dokter Muhammadiyah atau SKKDM, yang merupakan buku penunjang untuk belajar mahasiswa dan mahasiswi dari pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam mengintegrasikan ilmu Islam dan kedokteran. Berikut ini adalah tim penyusun, penasihat, pengarah, dan pelaksana. Saya sendiri Dr. Muhammad Al-Habib dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dan ini halaman-halaman awal dari buku SKKDM, ya, susunan anggota pengkaji atau referer SKKDM, ya, beberapa tim ahli, dan pengantar dari ketua, sambutan ketua, dan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baik, daftar isi bab 1, pendidikan dokter di Indonesia. Bab 2, konsep pendidikan dokter Muhammadiyah. Bab 3, standar karakter dokter Muhammadiyah. Bab 4, standar kompetensi dokter Muhammadiyah. Dan bab 5, atmosfer akademik Islami. Kemudian lampiran-lampiran, daftar pokok bahasan AIK kedokteran, panduan pembiasaan, The 9 Golden Habits, forum penilaian dan evaluasi diri, panduan tafhim atau memahami Al-Quran, panduan tahfiz atau menghafal Al-Quran, panduan uji kompetensi AIK, dan rubrik penilaian menghafal Al-Quran. Pendidikan dokter di Indonesia, sejarah pendidikan dokter di Indonesia, dalam sebuah buku berbahasa Belanda berjudul Ontwikkeling van het Geneeskunde onder Wich Walter Freden 1851 sampai 1926, pengembangan pendidikan kedokteran di Walter Freden, Walter Freden 1926, dan buku berbahasa Indonesia berjudul 125 tahun pendidikan dokter di Indonesia 1951 sampai 1963 di FKUI tahun 1976. Maksudnya disebutkan bahwa sejarah pendidikan kedokteran bermula pada tahun 1847. Namun Prof. Dr. Andes R. Radioputro almarhum, dekan pertama Fakultas Biologi UGM Gajah Mada, adalah salah seorang pendiri Fakultas Kedokteran UGM tahun 1946 yang kemudian menjadi kepala bagian anatomi FK UGM. Beliau menulis dalam Journal of the Medical Science UGM volume 8 nomor 4 tahun 1976, artikel sejarah pendidikan dokter di Indonesia menurut Prof. Radioputro. Pada tahun 1811 di Jawa sudah ada juru cacar atau vaccinator Jawi. Tahun 1820 diadakan pengajaran untuk menghasilkan juru cacar oleh pegawai pengawas atau obstetric vaksinasi. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Kurikulum sistem kredit semester menjadi sistem blok. Pendidikan dokter telah melahirkan para penggagas kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, sistem pendidikan masih mewarisi zaman Belanda. Hingga kurun waktu yang cukup lama, baru ada perubahan dengan sistem SKS atau satuan kredit semester pada tahun akhir
1980. Sistem ini telah banyak membawa kemajuan, terutama dalam mengatasi banyaknya dropout dan memperpendek masa studi, sehingga target pencetakan dokter baru untuk memenuhi kebutuhan Departemen Kesehatan waktu itu terpenuhi. Tahun 2000 muncul inovasi baru pendidikan dokter, yakni KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Secara umum, telah dirumuskan pula profil dokter menurut WHO mencakup 5 hal yang dikenal dengan istilah The Five Stars Doctor, yaitu mencakup care provider, decision maker, communicator, community leader, and manager. Jelas tentang Muhammadiyah, konsep pendidikan dokter Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah suatu perserikatan para pengikut Nabi Muhammad SAW. Merupakan gerakan Islam dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah berasas Islam. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Perserikatan adalah organisasi yang berfungsi sebagai media orang berserikat atau bekerja sama dalam mewujudkan tujuan bersama. Perserikatan yang bernama Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tanggal 18 pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas berkedudukan di Yogyakarta. Tentunya saya menganalisis bahwa dari namanya saja Muhammadiyah, sehingga insya Allah mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad dalam kita menjalani hidup, belajar, dan berakhlak di akademik MJ. Baik, ini banyak menerangkan tentang nilai-nilai di sekitar Muhammadiyah, dan tentunya kita masuk pada pendidikan dokter Muhammadiyah. Pendidikan dokter Muhammadiyah adalah pendidikan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah. Merupakan bagian integral dari pendidikan dokter Indonesia. Dan pendidikan Muhammadiyah untuk menghasilkan dokter yang kompeten sesuai standar kompetensi yang berlaku. Visi pendidikan dokter Muhammadiyah terbentuknya dokter Islami yang berkarakter pembelajar, pengamal saleh, dan pejuang. Misi pendidikan dokter Muhammadiyah: 1. Mendidik mahasiswa menjadi dokter Islami yang berkarakter pembelajar, pengamal saleh, dan pejuang. 2. Mengembangkan ilmu kedokteran yang berdasar Al-Quran dan As-Sunnah sebagai salah satu bentuk implementasi tugas-tugas kekhalifahan di bumi. 3. Menolong masyarakat berperilaku sehat. Jadi mengatasi masalah kesehatan. 4. Melaksanakan dakwah Islam melalui pendekatan profesi kedokteran dan ipteks. Acuan pendidikan dokter Muhammadiyah. 1. Pendidikan dokter mengacu pada standar kompetensi dokter Indonesia atau SKDI dan standar pendidikan profesi atau SPPD, dan kedua dokumen tersebut disatukan menjadi Standar Nasional Pendidikan Dokter Indonesia atau SNPDI, yang wajib dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan acuan dalam pengembangan uji kompetensi dokter yang bersifat nasional. Tentunya juga pasti dalam penyelenggaraan ya disatukan spiritual, moral, dan intelektual bagi seluruh sivitas akademika, juga dapat membentuk karakter Muhammadiyah yang pembiasaan 9 Golden Habits yang merupakan amalan-amalan pembangunan karakter dokter Muhammadiyah. Kemudian kurikulum pendidikan dokter Muhammadiyah. Kurikulum pendidikan dokter Muhammadiyah dikembangkan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang terdiri dari standar kompetensi dokter Indonesia atau SKDI dan standar kompetensi AIK dokter Muhammadiyah yang harus berjalan seiring. Pendidikan dokter sebenarnya telah kita ketahui ya melalui 2 tahapan. 1, kurikulum S1 yang tentunya memiliki metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dan kriteria spesies, yaitu Student Centered, Problem Based, Integrated, Community Oriented, Elective, and Systematic. Dan kuliah, tutorial, praktikum,
keterampilan klinik, kemudian pengenalan profesi atau pemuda belajar mandiri. Terdapat plenary discussion. Standar karakter utama Muhammadiyah seperti yang telah disampaikan di awal, karakter adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan dengan seorang yang lain. Dan tentunya terbentuknya dokter Islami yang berkarakter pembelajar, pengamal saleh dan pejuang. Dokter adalah profesi yang diperoleh melalui pendidikan dokter. Proses pendidikan dokter yang dilakukan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah mengacu pada standar kompetensi dokter Indonesia dan standar pendidikan profesi dokter atau SPPD. Peraturan dan perundang-undangan yang sah berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan sifat Muhammadiyah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Islami yang nomor 2 adalah ciri dokter didikan Muhammadiyah. Merupakan pribadi ideal yang seharusnya menjadi tujuan hidup setiap manusia, agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Indikator Islami bagi Muslim antara lain sebagai berikut: A. Bidang akidah, B. Bidang akhlak, C. Bidang ibadah, D. Bidang muamalat. Baik, ya. Terdapat skema ya dari pribadi dokter Islami, berkarakter pembelajar, beramsil dan pejuang. Tentunya bertauhid dan berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pilar-pilar membentuk karakter meliputi 9 kebiasaan yang disebut the nine golden habits, yakni 1. Sholat, 2. Puasa, 3. Zakat infak sedekah, 4. Adab Islami, 5. Tadarus Al-Quran, 6. Membaca, 7. Mengikuti pengajian atau majelis ilmu, 8. Berdakwah, berorganisasi, dan 9. Berpikir positif. Tauhid fondasi amal saleh, suatu perbuatan termasuk amal saleh apabila pelakunya beriman. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan orang-orang yang kafir, alamah perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatangi tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan perhitungan amal-amal dengan sempurna dan Allah sangat cepat perhitungannya. Demi al-asr, jatah waktu hidup di dunia. Sungguh manusia itu dalam kerugian, kecuali yang beriman. Beramal saleh saling menasehati dengan yang hak dan saling menasehati dengan kesabaran. Inti iman adalah tauhid yang dinyatakan dalam kalimat la ilaha illallah yang artinya tiada ilah kecuali Allah. Implementasinya dengan mencintai Allah di atas segalanya. Mendedikasikan sebuah perbuatan untuk beribadah demi mendapatkan keridoannya, menjadikan petunjuk dan aturannya sebagai pedoman hidup. Tidak membiarkan ada pengaruh lain berupa benda, manusia nafsu, mempengaruhi dirinya bila tidak sejalan dengan petunjuk Allah. Baik, ya tentunya ada pilar-pilar yang telah kita sampaikan ya, sholat dan zakat, kemudian adab-adab ya, sampai misalnya adab terhadap toilet, ya, masuk toilet dengan langkah kaki kiri dan berdoa, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari segala kejahatan dan kotor. Di mana tentunya aspek kedokteran secara khusus maupun secara luas ya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu diterangkan dalam IKAI. Tentunya juga standar kompetensi AIK Dokter Muhammadiyah, ada 6 area kompetensi AIK yang akan dicapai oleh dokter lulusan perguruan tinggi Muhammadiyah, insya Allah meliputi: A. Area kompetensi Al-Quran dan As-Sunnah, B. Area kompetensi akidah, C. Area kompetensi akhlak adab, D. Area kompetensi ibadah, E. Area kompetensi muamalat, dan F. Area kompetensi kemuhammadiyahan.
diharapkan dapat tercapai insya Allah oleh calon-calon dokter dari Universitas Muhammadiyah. Lulusan dokter mampu satu membangun keluarga yang Islami, sakinah, mawaddah, warahmah, memahami hak dan kewajiban istri atas suami, memahami hak kewajiban suami atas istri, memahami hak kewajiban anak atas orang tua, memahami hak kewajiban orang tua atas anak, memahami hak rumah, memberikan hak anggota keluarga dan rumah, dan memberikan manfaat bagi anggota keluarga. Dua, menjalankan profesi dokter secara Islami. Menjalankan profesi dengan jujur, sabar, dan ikhlas karena Allah. Berjiwa suka menolong. Membimbing keagamaan pasien dalam menghadapi sakit tahap terminal penyakitnya dan sakaratul maut, berdakwah khutbah Jumaah, haid istiqo gerhana bagi laki-laki, berdakwah melalui pendekatan profesi kedokteran, berorganisasi sebagai alat perjuangan, berorganisasi dan memimpin. Di mana luar biasa sekali karena mengintegrasikan antara Islam dengan kedokteran dan menghasilkan sarjana fakultatif, tapi sarjana universal yang komprehensif dalam menjalani profesi dan kehidupan. Kemudian bab 5, atmosfer akademik Islam. Tentunya adalah nuansa atau suasana lingkungan akademik yang jiwai ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Merupakan gambaran implementasi kehidupan Islami dalam kehidupan kampus, berfungsi menjaga segenap aktivitas akademika berkepribadian Islami dan terhindar dari pengaruh yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Inilah perangkat-perangkat tentunya masjid atau musola ya dalam kerujukan ya dari buku ini, dan memang ada beberapa laporan lampiran yang dapat digunakan oleh mahasiswa ya untuk dalam pembelajarannya selama di kursus kedokteran. Ya. Fikih tentunya hadir dalam checklist ini, munakahat, fikih perempuan, haid, nifas, istihadah, fikih laki-laki, mimpi basah, ejakulasi, hadas, istinja, inkondensia urin misalnya, makanan halal dan toyib, puasa, relasi klinis, terkait kesalahan pola makan, pola nasomi contohnya, adab makan minum dalam Islam. Ini ada juga hak anak atas orang tuanya tadi, terbiatul aulad, adopsi anak, ASI atau donor ASI, hitan laki-laki atau perempuan, taklif atau tanda berakhirnya masa kanak-kanak, sampai kepada masalah kesehatan masyarakat, hidup sehat, imunitas, pemberian Allah, transplantasi, vaksinasi, vaksin dengan unsur non halal atau babi, wabah, ALB, penyakit infeksi, dan masalah misalnya PMS atau penyakit menular seksual. Yang diharapkan oleh calon dokter dari Universitas Muhammadiyah dapat uh, meneliti ataupun menganalisis masalah-masalah tersebut dan sebagai dokter muslim dapat mengatasinya dengan baik. Ada juga Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi ya. Sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah, Muhammadiyah dan kelas menengah dan kelas menengah pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Cari model gerakan ekonomi Muhammadiyah ini juga tentunya tambahan ataupun menyertai ya dalam kemampuan seorang dokter Muhammadiyah nantinya ya. Dan peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Memang dalam arti tingkat kompetensi ada tingkat keterampilan satu, misalnya mengetahui dan menjelaskan. Dua, pernah melihat atau pernah didemonstrasikan. Tiga, pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervise. Dan empat, mampu melakukan secara mandiri. Udah metode pembelajaran, ada tatap muka, skill lab ya, pondok atau virtual arkom, mahat atau training, darul arkom, muhadarah, kitabah, latihan ceramah, peran komunitas, dan juga mandiri.
Doa-doa juga tentunya sebagai seorang dokter muslim dianjurkan untuk diketahui, dihafalkan dan diajarkan pada pasien doa mohon kesembuhan, doa mau visit orang sakit, doa minum obat, doa selesai minum obat, doa menghadapi situasi kritis, doa saat akan partus, doa untuk bayi baru lahir, doa untuk pasien dubiat malam, dan doa setelah mendapat kesembuhan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentunya nanti akan ada penilaian terhadap ujian mahasiswa ya. Kita lanjutkan terus ya, kita ke bawah dan ini ada tilikan ya untuk materi-materi pembelajaran yang diajarkan. Dakwah sampai ya tadi di kebiasaan nomor 7 dan 8 yang mengikuti majelis ilmu. Jadwal pengajiannya dan siapa narasumber dan penyelenggaranya, berbagi ilmu dan berorganisasi juga, dan berpikir positif ya. Karena memang berpikir positif ya hal yang sering terlupakan, tetapi saya kira juga sangat penting dalam diri seorang dokter ya. Jadi misalnya tidak membicarakan keburukan keluarga, saudara, guru, pemimpin, anak buah atau teman dengan orang lain. Memaafkan perbuatan keluarga, saudara, guru, pemimpin, anak buah atau teman yang tidak menyenangkan. Mensyukuri kesehatan yang masih bisa dinikmati hari ini. Mensyukuri rezeki hari ini. Mensyukuri perbuatan baik hari ini. Syukuri capaian prestasi hari ini. Bersabar atas masalah kesehatan yang dialami hari ini. Bersabar atas kesulitan yang dialami tidak mengeluh. Bersabar atas kejadian yang tidak menyenangkan yang dialami hari ini. Bersabar atas peristiwa alam, hujan panas banjir, dingin badai, dan lain-lain yang dialami. Tidak menjadikannya sebagai alasan untuk tidak menunaikan tugas atau janji. Lampiran 3 memahami atau panduan tafhim memahami Al-Quran. Pendahuluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan dua perkara yang menjamin keselamatan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga bahagia dunia akhirat. Sebagaimana sabda beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amroini lau tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku, disebut Al-Hakim. Memahami Al-Quran merupakan tahapan penting dalam berislam. Dengan pemahaman yang benar, puncak Al-Quran adalah sebagai hudan petunjuk, bayan penjelasan, furqan pembeda, syifa penyembuh, rahmat dapat diterapkan. Dasar-dasar memahami bahasa Arab Al-Quran, ada 4 kemampuan yang diperlukan untuk memahami bahasa Arab Al-Quran. A. Kemampuan memahami kosakata. Adalah kemampuan untuk mengerti arti kosakata yang digunakan di dalam Al-Quran. Sebanyak 80% kosakata Al-Quran ada di surat Al-Baqarah. Jika bisa mengerti kosakata Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Baqarah, maka insya Allah 80% dari Al-Quran surah-surah yang lain bisa dimengerti artinya. Proses tadarus rutin setiap hari diharapkan secara bertahap melengkapi kekurangannya. B. Kemampuan memahami perubahan kata, ilmu tentang perubahan kata dalam bahasa Arab. Disebut ilmu sorof. Ilmu ini mempelajari tentang satu fiil. Terdiri atas fiil jamid dan fiil maksud saya fiil mutasorif. Fiil jamid adalah fiil yang tetap dan tidak dapat berubah. Jadi atas jamid madi tidak bisa berubah menjadi mudhari atau amar. Jamid mudhari tidak bisa berubah menjadi madi atau amar. Dan jamid amar
tidak bisa berubah menjadi madi atau mudhari. Jumlah fi'il jamid sangat terbatas sehingga cukup dengan mengingat yang jamid selebihnya disebut mutasarrif. Fi'il mutasarrif adalah fi'il yang dapat berubah, terdiri atas satu, nakis atau kurang, madhi, mudhari tanpa fi'il amr, dan nakis mudhari amr tanpa fi'il madhi, dan tam sempurna artinya memiliki tiga bentuk fi'il madhi, mudhari, dan amr. Dua, mujarrad. Semua hurufnya asli dan mazid mendapat imbuhan satu, dua, atau tiga huruf. Sulasi terdiri dari tiga huruf, ada dua macam. A, mujarad, ketiga-tiganya huruf asli yang dilambangkan dengan fi'il, tidak ada tambahan. Terdapat 6 wazan atau timbangan untuk sulasi mujarad. B, mazid, asalnya tiga huruf. Fi'il kemudian mendapat imbuhan satu, dua, atau tiga huruf untuk memberikan makna baru. Terdapat 12 wazan atau timbangan untuk sulasi mazid. Dan rubai, asalnya 4 huruf, ada dua macam. Mujarad, empat empat huruf tidak, keempat hurufnya asli, tidak ada tambahan yang dilambangkan dengan fi'il. Terdapat satu bahasa atau timbangan. Dan B, mazid, asalnya 4 huruf, yakni fi'il. Kemudian dapat imbuhan satu atau dua huruf untuk memberikan makna baru. Terdapat tiga wazan atau timbangan. Baik ya, ini tentang ya, huruf-huruf ya, tentang nahwu shorof seperti itu yang tentunya baik sekali untuk dipelajari ya, kemampuan memahami tata bahasanya. Ilmu tentang tata bahasa bahasa Arab disebut ilmu nahwu. Ilmu ini mempelajari tentang jenis-jenis kosakata, isim, fiil, huruf, serta variasinya. Jabatan kalimat, pola susunan kalimat dalam bahasa Arab terdiri atas al-umdah dan at-takmilah. Kemudian susunan kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah. Ada dua jenis jumlah. Satu, al-jumlah al-fi'liyah, dan dua, al-jumlah al-islamiyah. Maksudnya al-jumlah al-ismiyah. Kemudian memahami Al-Quran, metode manhaji. Ya. Kalau tadi tata bahasa atau nahwu shorof, sekarang manhaji merupakan metode yang dikembangkan oleh Ustadz Muhammad Anas Adnan LC yang telah ditetapkan oleh Majelis Tabligh Pengurus Pusat Muhammadiyah. Bagi objek pembelajaran adalah Al-Quran juz 194, tingkat dasar, menengah, kemudian tingkat atas. Dan distribusi pembelajaran, mafhum Al-Quran, fungsi Al-Quran, mukjizat Al-Quran, keistimewaan orang yang belajar Al-Quran. Nah, misalnya. Ini adalah tentang pembelajaran Al-Quran. Dan panduan tahfiz atau menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad yassarna fil Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran dari surat Al-Qamar yang 17, 22, 32, 40. Allah memberi jaminan kemudahan mempelajari Al-Quran. Allah mengatakan hal ini sebanyak 4 kali di surat. Jika kita bermalas-malasan. Moto Dr. Muhammadiyah hafal minimal 1 juz. Para dokter lulusan pendidikan kedokteran perguruan tinggi Muhammadiyah atau PTM harus memiliki kelebihan dibandingkan lulusan perguruan tinggi lain. Menghafal minimal 1 juz dari Al-Quran adalah salah satu kelebihan tersebut. Boleh memilih menghafal juz ke-30 atau juz amma atau juz ke-1. Juz amma lebih mudah karena sebagian surat-surat pendek sudah hafal sebelumnya. Sehingga tinggal menghafal sisanya. Juz ke-1 atau Al-Quran surat Al-Baqarah juga mudah dihafal karena ayatnya panjang. Kata-katanya sering dan akan diulang-ulang. Yang penting jangan menyebut kata sulit untuk menghafal. Janji Allah sendiri untuk memudahkan seorang muslim siapapun itu bisa menghafal Al-Quran dengan mudah. Juz manapun yang dipilih itu sama mudahnya.
Kalau itu sekali saja, murojaah terus seumur hidup. Ini ya tujuan ya umum. Mahasiswa, dosen, dan karyawan sama-sama berusaha untuk menghafal Al-Quran. Khusus, mudah memahami bahasa juz 1 atau juz amma dan ayat baik. Hafal kumpulan ayat-ayat pilihan yang berhubungan dengan kesehatan. Meningkatkan amaliyah sholat fardu dan sunat. Strategi menghafal melibatkan semua anggota sivitas akademika. DPA berperan penuh terima setoran sambil sama-sama menghafal juga. Jangan sampai jenuh, bosan, atau terbebani. Tahun pertama harus lancar mulus agar menjadi habit. Adakan banyak acara temu DPA bila perlu dengan mabis. Skripsi ya karya akhir S1. Menghafal menjadi syarat ujian skripsi. Syahadah telah menghafal 33 surat dari juz amma, telah menghafal beberapa kumpulan ayat-ayat kesehatan, dan buku panduan telah terisi lengkap. Hardware, mushaf Al-Quran, buku panduan hafalan, juz amma ditambah 7 surat favorit ya. Kemudian ya bismillah, ya. Organisasi, mahasiswa pendamping, karyawan, dosen DPA, pimpinan fakultas, evaluator atau fasilitator, guru, hafiz atau hafizah, ya dosen pembimbing, karyawan pendamping, mahasiswa pendamping. Tentunya dalam menghafal ada setoran, ada guru yang membimbing, ya guru tahfiz ya. Gambar mutabaah juz 30 reguler. Ini adalah ya kolom-kolom ya tadi. Kemudian tentunya ada panjuan uji kompetensi AIK, ya, Dokter Muhammadiyah ya, evaluasi tertulis ya dalam blog dengan CBT tahap akhir, CBT dan PBT, ya, computer based test dan paper based test. C. Objective Starter Kompeten in Islamic Values Examination. Ya, dengan tentunya lampiran-lampiran ya yang dinilai memahami Al-Quran, taksim pada penguji, salam saat keluar. Mampu menerangkan satu dari tiga hal, konsep ilmu kedokteran, ayat atau hadis. Terdapat korelasi antara ayat dengan hadis dengan kajian kedokteran. Ya, ini masih tadi aspek yang dinilai ya. Saya juga mentalkin dan memimpin doa untuk orang sakit, melakukan bimbingan sakaratul maut, tindakan saat pasien dinyatakan meninggal, mengucapkan kalimat istirja atau ini adalah wa inna ilaihi rajiun, menjamkan mata si mayit, mendoakan mayit, menyelubungi mayit dengan kain, adab Islami, dan kemudian penilaian akhir. Baik, terima kasih. Sekian, ini sudah halaman akhir dari buku Standar Kompetensi Dokter Muhammadiyah. Ya, insya Allah kita bisa sama-sama mengaplikasikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.